di-apply-kan visa student malah? Enggak. Visa apa Kak kalau boleh tahu? Bisa, boleh Kak disebut? Boleh. Dia menyesal. Ngapain ke Australia ninggalin anakmu? International student hanya diizinkan bekerja 24 jam per minggu nih Kak. Iya. Cukup nggak sih Kak dengan bekerja 24 jam per minggu? Aku juga nggak ada teman, kemudian aku juga keliling cari hotel sendiri juga. Jadi aku kalian juga harus hati-hati teman-teman. Banyak Iya. sekali agen-agen yang memanfaatkan. 3.000 dia minta. Kerjaannya cuma dapat 20 hari. Bayar untuk 3 dapat kerjaan. Nah, waktu yang tepat untuk ke Australia kapan Kak? Apa yang harus kalian persiapkan? Ada nggak penyesalan Kak Resni ketika Kak Resni sudah sampai di Australia nih? Ada. Itu penyesalan Kak Penyesalan Resni. itulah. Worth it nggak sih datang ke Australia, sekolah sambil bekerja di Australia? Di Australia ini nggak hanya mengenai kerja, uang teman-teman. Sometimes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sekolah sambil bekerja di Australia. Dan saya kedatangan tamu spesial nih. Ini ada Kak Resni dari Pekanbaru yang baru saja mendapatkan student visanya di Melbourne, Australia. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih mengenai sekolah sambil bekerja di Australia, silakan Kak Resni perkenalkan dulu ke seluruh sahabat rantau di Indonesia nih. Halo sahabat rantau Indonesia, saya Resni Ilyas dari Pekanbaru, Riau. Di sini saya memegang student visa. Student visa, oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sekolah sambil bekerja di Australia, boleh diceritakan nggak Kak? Kenapa akhirnya Kak Resni bisa di sini? Ya, hari itu kakak kan ke Jepang, terus pulang. Jadi sampai di rumah kan waktu COVID tuh nggak ada apa kan, nggak ada kegiatan. Lepas tuh setahun tuh kerja biasa, kerja masak gitu kan, gaji 1.500. Lepas tuh buat usaha pupuk, terus niat tuh memang mau ke luar negeri lagi. Jadi pertama tuh cobalah ke Korea. Jadi Korea, lepas itu saya apply ke Korea. Saya sendiri apply, gagal. Jadi habis waktu itu 15 jutaan lah. Jadi itu kayak di LPK ya Kak ya? Enggak, saya coba mandiri. Waktu border baru terbuka tuh. Saya coba sendiri ke Jakarta. Langsung interview, ya ditunggu itu memang gagal. Kemudian lepas itu dengan keadaan hati kecewa, saya pergilah ke Malaysia untuk obat hati. Terus pulang dari situ, teringinlah untuk coba ke Australia. Jadi diapakanlah data kan, cobalah ke Australia kata kawan-kawan. Jadi dicoba ke jalan-jalan dulu ke Australia, masukkan data semua. Ya ditunggu seminggu. Ya dengan pengorbanan, dengan doa tak berhenti, sholat tahajud, sholat duha, baca surat Waqiah, pokoknya semua lah dilakukan biar granted gitu. Ya alhamdulillah. Jadi awalnya dulu kakak datang ke Australia ini dengan visa turis dulu. Iya. Dan niatnya jalan-jalan dulu. Niatnya jalan-jalan. Oke, kemudian sampai di sini di-apply-kan ke student visa melalui sahabat rantau. Sahabat rantau. Tapi dulu kakak visa turisnya nggak lewat sahabat rantau ya Kak ya? Enggak lewat sahabat rantau. Itu ada pengalaman nggak Kak ketika apply visa turis? Ini untuk sahabat rantau juga nih, tips untuk sahabat rantau untuk apply visa student onshore nih Kak dari Australia. Kan sebelumnya harus punya visa entah turis, entah working holiday. Nah, dulu kakak pengalaman apply visa turisnya gimana? Ya, pengalaman visa turisnya sampai di sini tuh sebenarnya kita harus apa? Sampai di sini jangan tunggu sebulan, 2 bulan jangan tunggu. Karena sampai di sini 15 hari itu adalah waktu baik untuk kita apply langsung. Visa student. Jadi apply-kan langsung. Jadi biar tak nunggu sebulan, 2 bulan sampai visa kita tuh habis, nggak apa-apa. Yang penting kita langsung apply. Seminggu di sini pun lebih bagus. Benar sekali. Jangan tunggu sampai sebulan, 2 bulan cari uang dulu, jangan. Itu ilegal.
Benar sekali. Bahwa visa turis ini ditujukan untuk wisata. Dan jangan sampai kalian bekerja secara ilegal di Australia dengan menggunakan visa turis nih Kak. Iya. Nah, ngomong-ngomong mengenai ilegal nih Kak, ada nggak sih Kak pengalaman Kakak entah teman kos di rumah, dulu Kakak sempat mention, ada nggak sih orang-orang Indonesia yang ditipu sampai menggunakan visa turis untuk bekerja itu, ada nggak sih? Ada. Ada ya Kak ya? Ada. Terus nanti di belakangnya dia mau visa student, jadi nggak jadi visa student. Duitnya udah habis. Banyak yang mempengaruhi gitu Kak ya? Banyak yang mempengaruhi. Jangan ke sana visa student bayar. Buat apa kalian bayar? Tapi kan keuntungan visa student kita kan boleh, kalau kita umpamanya udah nyari uang sini sebulan sambil kuliah, kita boleh pulang, jumpa keluarga, terus keluarga kita boleh ke sini. Benar sekali. Gitu. Oh, jadi teman-teman Kakak yang di tempat kos Kakak ini nggak di-apply-kan visa student malah? Enggak. Visa apa Kak kalau boleh tahu? Visa, boleh Kak disebut? Boleh. Visa protection. Tapi protection. jadi jangan salah kalian. Jadi dia udah di-apply visa protection 2 bulan 3 bulan, dia jumpa saya, dia menyesal karena dia katanya, aku boleh nggak lagi aku mau buat student, boleh nggak lagi aku buat ini. Dia tanya sama aku, tolong dong. Tapi saya bilang itu tengok dulu apa alasannya, pakai mana, karena kan dia udah baru 3 bulan. Kenapa dia nggak dari awal kemarin dia langsung ke student? Ya, karena dia orang banyak mempengaruhi. Benar Jadi sekali. sekarang ada, waktu aku kerja di Robin Peel, ada sekitar 6 orang perempuan semua, ada tuh nanya, boleh nggak aku, boleh nggak katanya, karena dia rasa keadaan di sini tuh kayak mana gitu kan. Ya kan kita kerja memang dapat duit, tapi kan ada masa-masa kita stres, ada masa-masa kita pengen pulang terus balik lagi. Nah itu. Dan itu alasan Kakak kenapa Kakak mengambil visa student. Jadi bisa sekolah, kalian dapat ilmu juga walaupun bayar. Kalian juga punya kebebasan dalam keluar masuk. Entah itu ketika kalian liburan sekolah, kalian ingin ketemu keluarga, dan khususnya Kak Resni ini sudah berkeluarga teman-teman, sudah memiliki anak di Indonesia. Jadi untuk mau pulang kangen itu masih bisa. Oh, jadi Kakak tadi sempat mention bahwa banyak yang menyesal. Banyak. Karena dengan entah agen atau apapun itu di-apply-kan visa protection. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa di sini visa protection ya sesuai namanya yaitu perlindungan. Mereka meminta perlindungan kepada pemerintah Australia karena mereka merasa diancam di negara asalnya, entah itu diskriminasi mengenai agama, kemudian mengenai fisik, mengenai apapun itu, pokoknya entah peperangan ataupun diskriminasi mengenai kalian punya masalah di Indonesia, hutang dan lain sebagainya. Tetapi kalian juga harus hati-hati teman-teman. Benar kata Kak Resni tadi, banyak yang mempengaruhi karena ngapain bayar sekolah, ngapain buang-buang uang. Tetapi di sini pemerintah Australia sudah mengerti, ini patternnya sudah ngerti nih Kak, bahwa apply visa protection itu kalau dari negara Indonesia itu sebenarnya di negara kita nggak ada masalah apa-apa teman-teman. Dan nanti menyesalnya setelah 1-2 tahun ke depan. Kalian menyesal, oh ternyata dengan visa protection itu tidak bisa kembali ke Indonesia. Bisa kembali, tetapi nanti kesininya nggak bisa. Dan untuk keluarga kalian itu akan sulit banget teman-teman. Betul. Gitu. Memang benar Kak ya, banyak yang menjadi korban karena mereka nggak tahu. Oh, di-apply-kan visa bridging, ternyata visa protection itu tadi. Iya, tujuannya dari Indo tuh memang kadang dia bilang aku mau student katanya. Tapi dia udah masuk ke tempat-tempat yang dia bekerja. Nanti orang-orang yang lingkungan di situ dia pasti mempengaruhi. Nah, tapi setelah 2 bulan, 3 bulan dia udah rasa keadaan gimana. Oh, aku pengen pulang ya, setahun depan pengen pulang. Udah penyesalan tuh udah nggak ada, udah nggak bisa ada artinya. Karena ketika nama kalian sudah disubmit ke sistem imigrasi Australia, ya udah kalian namanya sudah tersubmit di situ, ya udah itu kalian punya record bahwa kalian minta dilindungi teman-teman. Jadi
harus hati-hati ya Kak ya. Bukannya kita mau apa ya teman-teman, tapi di sini kita cuma memberikan edukasi. Kalian harus pikir panjang lagi. Iya. Pikirkan generasi kalian, anak kalian nantinya mau keluar negeri atau ke Australia, nantinya sulit ketika kalian punya riwayat kalian mempunyai alasan yang berbohong, Iya. minta dilindungi gitu. Tak dilindungi. Mungkin kita ngerti bahwa alasan kalian ekonomi atau apapun itu, tetapi kalau sudah alasannya dari awal nggak benar, endingnya juga sulit ya Kak Iya, ya. betul. Oke, jadi Kakak tadi juga mention nih pernah kerja di Jepang nih Kak. Ada nggak sih Kak perbedaan kerja di Jepang dan kerja di Australia? Ya, kalau keadaan waktunya, apa namanya itu, maksudnya itu tepat waktunya, istirahatnya, hampir sama. Tapi kuat lagi macam di Jepang. Tapi di sini kalau siapa yang udah kerja di Jepang, kalau di sini ini ya bisa dikatakan bisalah melalui gitu. Benar banget. Karena di Jepang aku sendiri juga pernah dulu Kak ke Jepang juga, training di salah satu hotel. Itu memang cepet ya Kak ya. Iya. Kita kerja cepet, tetapi di sini juga sama teman-teman. Tapi menurut saya sih, atau menurut Kak Resni juga yang sudah ke Jepang, di Jepang lebih berat daripada di sini. Iya, Kak. betul. Dan di sini memang lebih orangnya laid back, santai. Tetapi jangan salah, bos kita juga melihat kinerja kita. Benar Iya, nggak? betul. Kalau macam di Jepang dia banyak bully kita kan. Oh, iya? Dia menganggap kita orang dia rendah ya. Kalau di sini alhamdulillah kita dia nggak tengok muka kita jelek, kita gendut, nggak ada body shaming. Lepas tu walaupun kita kayak mana lah hitam jelek, tapi dia memang kita boleh kerja walaupun kita cleaner, walaupun kita dia sopan sama kita. Benar sekali. Terus satu, kalau kita bilang aku bisa buat kerja katanya kan, aku bisa loh, aku buat kerja ini, aku di Indo kerja sayur, kerja ini. Nggak sama, kerja sayur di Indo nggak sama di sini. Jadi kalau kita buat juga, kita memang kata kita bisa, tapi bos kita nengok kita lambat, kita paling kita kerja 2 hari, nanti kita di go home. Nanti pindah sini lagi, kita di go home. Jadi kita tuh memang harus kuat, mental kita harus kuat. Jangan kata orang di sini menganjing. Jangan sesekali buat menganjing. Nggak ada bos, kita buat apa? Diam-diaman. Buat gitu diam. Ya. Pasti ditengok sama CCTV itu pasti ada. Benar. Itu namanya katanya menganjing. Kayak menganjing aja katanya kan. Jangan buat menganjing. Karena pasti ada yang nengok. Bahaya. Jadi nanti tiba-tiba Anda besok jangan datang katanya. Go home. Jadi cari kerja baru lagi, menyesuaikan diri lagi, kan itu kita susahkan di sini. Bener banget. Jadi di sini usahakan ketika kalian datang dan dipercaya oleh employer kalian, kalian harus all out. Tunjukkan bahwa kalian bekerja keras, kalian mampu bekerja secara bagus gitu teman-teman. Memang kita mungkin nggak dilihat oleh supervisor atau bos kita di tempat, tetapi mereka ada aja nih Kak. Entah dari CCTV, entah dari supervisor dan lain sebagainya gitu Kak ya. Iya. Ada lagi Kak yang ditambahkan tips untuk sahabat rantau di rumah nih. Apa poin-poin penting yang harus dimiliki oleh sahabat rantau ketika atau sebelum datang ke Australia? Ya, siapkan mental. Itulah harus mental. Ya, di sini tuh bukan istilahnya kalian dapat gaji besar gini, 2 juta sehari gini. Bukan itu yang harus kita pikirkan, bukan gaji itu. Karena sanggup nggak kita buat kerja itu gitu. Karena kerja sini memang kita ada istirahat 3 kali gitu, tapi memang betul-betul kerja. Menurut aku betul-betul kerja. Kalau dibilang semenit pun nggak, kalau kita belum istirahat kita nggak boleh duduk tegak, berdiri aja, nggak ada duduk. Siapkan mental, itu aja, fisik, jaga makan, jangan sakit, karena kita jangan libur-libur. Kalau kita libur pasti pokoknya intinya jaga kesehatan, jangan sakit. Mengenai bahasa nih Kak, banyak pertanyaan dari sahabat rantau. Kalau aku nggak bisa bahasa Inggris, bisa nggak sih kerja ke Australia? Gimana menurut pengalaman Kakak? Kalau menurut aku kalau sebagusnya kalau pandailah sikit-sikit gitu. Dasarnya. Karena kita kan bekerja di sini banyak dari negara-negara mana, terus kita beradu macam interaksi, terus kita nanya sama dia, kan lebih enak gitu. Benar banget.
memang sebenarnya kalau dia nanya sama kita tuh jawab kita apa? Hah? Hah? Kan nggak mungkin. Benar, benar. Jadi kalau kita pandai, walaupun sedikit kita nyambung sama dia, dia akan nyambung. Dia jadi friendly, kita pun jadi friendly. Bos kita walaupun kita macam aku kalau orang Australia betul-betul, aku agak peka gitu kan. Tapi aku dengar kata-katanya satu-satu. Oh itu. Jadi aku bawa juga ngerti, meresponnya. Aku jawab sama dia gitu, walaupun kata-kata tuh ada yang kita nggak paham. Jadi ada untungnya kita pandai bahasa Inggris sedikit lah. Oke, ada untung. Bahasa Inggris penting. Penting Penting banget teman-teman, karena itu akan mempengaruhi kalian juga. Hasil kinerja kalian seperti apa. Masa disuruh ngelap meja, terus kamu oke, terus kalian nggak ngelap ya, gimana bos mau puas dengan kinerja kita? Ya, dan ada juga kalau dia memang dia nggak perlu bahasa Inggris, kadang di pabrik lah umpama, kalau di PAM oke lah gitu kan, tapi di pabrik dia nunjukin kita jawab iya, akhirnya dibawa kita ngomong banyak, kita nggak ngerti. Akhirnya di go home. Itu ada. Memang ada bukti, gitulah istilahnya kan. Jadi lebih baik kalau ke sini persiapkan bahasa Inggris lah dikit-dikit. Kayak aku istilahnya cukup makan, nah udahlah gitu. Oke, jadi mental, fisik, dan bahasa juga penting ya Kak ya. Iya. Oke, back to the topic nih Kak, sekolah sambil bekerja. Nah sekarang nih Kak Resni sekolah apakah jurusan leadership management? Iya, ya? Leadership management. Sebelumnya ketika di Indonesia, apakah ada hubungannya kakak mengenai kepemimpinan atau punya bisnis atau seperti apa? Iya, aku aku ada CP sendiri. Oke. Jadi ada usaha sendiri. Kebetulan yang lepas aku dari Jepang tuh aku buka usaha pupuk, ada CP ya, tentang bisnis lah, aku distributor kan 2 tahun. Ya alhamdulillah, ada gara-gara itu juga aku ke sini. Oke. Jadi berminat lah untuk ngapakan bisnisnya kan, mana tahu nanti mau buka lebih besar lagi. Amin gitu. Amin. Iya. I see. Jadi ini nyambung Kak ya. Oke, ini banyak pertanyaan dari sahabat rantau. Kalau boleh di-spill nih Kak, usia kakak sekarang berapa? Berapa ya? 43 tahun nih teman-teman. Jadi banyak yang tanya ke saya juga nih Kak. Kak, saya umur 40 tahun, saya umur 50 tahun, bisa nggak sekolah dan juga bekerja di Australia? Nah ini buktinya ada Kak Resni. Jadi bisa teman-teman, asalkan GTE atau tergantung agennya juga sih Kak. Pinter-pinter agen merancang itu yang namanya GTE-nya. Jadi Kak Resni ini punya bisnis sebelumnya, jadi kita masukin ke leadership management karena dia ingin menjadi pemimpin untuk bisnis di Indonesia nantinya. Amin. Gitu. Amin. Oke, kemudian nih Kak, dengan peraturan baru nih oleh pemerintah Australia sejak 1 Juli kemarin, international student hanya diizinkan bekerja 24 jam per minggu nih Kak. Nah, ini banyak nih pertanyaan juga dari sahabat rantau. Cukup nggak sih Kak dengan bekerja 24 jam per minggu? Cukup nggak sih untuk mengcover semuanya kayak tempat kos, sekolah, makan gitu? Cukup nggak? Pengalaman Kakak sendiri? Iya, sekarang alhamdulillah ya boleh cukup, boleh nyimpan duit sedikit untuk kirim untuk anak. Ya gaji $30 sejam. Lepas tuh kalikan 24. Terus uang sewa rumah 100. Uang makan 1 minggu? 1 minggu 50-an. 50 serius? Iya, soalnya di situ murah banget. Itu pun kadang 30 bisa gitu. Makan apa Kak? Sayur, ikan. Cukup. Oke, jadi tadi bilang Kakak sekarang bekerja sebagai cleaner ya? Cleaner. Di mana? Pabrik di Melbourne. Iya, pabrik ya? iya. Oke. Kak Resni bekerja ini apa? Kalian bisa bayangin, hitung aja. Kakak Resni bekerja sebagai cleaner, $30 per jam dikali 24. Berarti sekitar 740-an something ya. Terus dikurangi ini per minggu ya Kak ya? Iya. Oke, dikurangi biaya sekolah sama makan. Sekolah 75 kan? Sekolah 75 karena per bulannya 300-an ya Kak ya? Oke. 75, kemudian makannya 50-100 lah ya, sama ini ya, sama apalah transport apa-apa itu.
Oke, 100. Kemudian tempat kos 100. 100, 200, 275. Ini itu kepingin makan di luar 25 lah. Berarti 300. Berarti masih bisa nyimpen 400. Sekitar boleh. 450, 440. Oke, 4 juta sampai 5 juta lah maksimal kalau hari libur Kak ya. Iya, 1 minggu boleh kerja. Tuh, kan teman-teman. Jadi dapat part time lagi. Oke, berarti ini casual. Jadi kalau Sabtu Minggu gajinya di atas Senin sampai Jumat gitu ya. Cuma Kakak karena student, jadi hanya dibatasi 24 jam per minggu. Jadi kalau kalian tanya cukup enggak? Jawabannya kalau di case-nya Kak Resni cukup. Tetapi kalau kalian sekolahnya di universitas ataupun di sekolah yang SPP-nya mahal nih teman-teman, ya kalian bisa kalkulasi sendiri dikurangi dengan biaya SPP kalian gitu. Jadi kalau bilang cukup nggak cukup tergantung dari sekolah dan biaya SPP kalian teman-teman. Iya. Gitu. Tapi kalau di case-nya Kak Resni ini cukup gitu ya. Apalagi kalau libur sekolah, international student dibebaskan. Jadi libur sekolah itu biasanya summer holiday itu kita bisa kerja unlimited atau lebih dari 24 jam ya Kak Resni ya. Oke. Selanjutnya nih Kak Resni, ada yang diberikan mungkin pesan ke sahabat rantau yang ingin memulai ingin sekolah ataupun bekerja di Australia, ada pesannya yang ingin disampaikan, apa yang perlu dipersiapkan mereka? Ya yang tadilah disiapkan. Mentalnya, fisiknya. Kemudian bahasanya. Nah, mengenai pilihan agennya ini, Kak Resni, gimana nih tips-tipsnya? Ada nggak kejadian ke Kak Resni sendiri, entah itu apa penipuan ataupun tadi Kak Resni juga sempat bilang mengenai ada beberapa teman Kak Resni yang nggak diberikan hasil penolakannya. Nah, itu gimana? Terus kalau ada yang kalian kena refuse, jadi kan ada tuh ada halaman 1, 2, 3, 4. Kalau kalian tak dibagi halaman 3 dengan 4, itu udah memang agennya tuh udah bermasalah. Jadi kan salah apa kita tuh kan di belakang, di yang dekat yang 3 yang 4 itu. Apa yang nggak dilampirkan dia untuk apply kita. Jadi ini mengenai notification of refusal si visa turisnya ya. Oke. Jadi seandainya kalau pengen lagi mau apply lagi, tuh dari mana kita tahu alasannya dia mau apa, alasan dia ditolaknya. Oke. Jadi hati-hatilah kalian, selidiki elok-elok, cari agen yang apa, yang betul-betul, yang istilahnya jangan termakan orang ini udah bisa masukkan dia cepat. Belum tentu yang dia pertama yang dimasukkan tuh memang syaratnya itu betul-betul, yang mana yang granted itu memang betul-betul gitu. Katanya lagi nanti syarat kalian saya bantu, itu memang nggak ada tuh. Yang menurut aku lah nggak ada yang aku tahu, banyak yang nggak ketolak. Yang setahu aku kawan-kawan aku. Dalam artian pemalsuan data ya. Iya. Itu teman-teman. Jadi memang kalian harus ketahui bahwa visa turis per 1 Juli kemarin itu biayanya $190 atau kalau dirupiahkan 2 juta rupiah. Nah, kalaupun kalian memakai agen, carilah agen-agen yang memang sudah punya banyak pengalaman dan juga sudah terregistrasi dengan Australian government, teman-teman. Dan kalian harus mikir juga, kalian harus research sebanyak mungkin karena di sini banyak sekali agen-agen yang mencoba untuk apa ya Kak ya, menarik uang kalian sebanyak mungkin gitu teman-teman. Maksimal ya kalau di agen-agen besar paling ekstranya 500.000 sampai 1 juta oke lah Kak ya. Tapi kalau visa turis sampai 10 juta atau 100 juta atau berapa itu no teman-teman. Sekarang udah nggak ada tuh main kayak gitu tuh. Harus hati-hati banget teman-teman. Jadi pinter-pinter kalian juga cari informasi sebanyak mungkin. Nah, Kak Resni kemarin visa turisnya dari agen lain ya, kemudian visa studentnya lewat sahabat rantau ya. Pengalaman apply visa student lewat sahabat rantau, lewat tim sahabat rantau seperti apa? Ya apanya bagus gitu, sesuai pas apanya habis
macam tanggal 3 kemarin pas visa turisnya Habis habis, tanggal 4-nya langsung di apa? Granted. Langsung di granted. Yes. visa studennya. Oke. Bahagia Kak Resni banget. tahu sahabat rantau dari mana kalau boleh tahu? Aku taunya ya mungkin tuh kan pas pertama datang sini itu memang ada story-nya betul-betul. Oh, interesting. Boleh diceritakan mungkin? Jadi Nggak datang boleh. sini, lepas tuh aku udah memang siapkan duit ya sekitar bawa sini sekitar 70 gitu. Jadi habis di tiket apa semua habis 20. Lepas tuh untuk visa student aku bawa 35 kan. Jadi udah apa tuh udah siap semua. Jadi udah berharap lah sampai di sini 15 hari mau 15 hari mau di-apply-kan. Jadi saya nggak mikir gitu kan. Jadi nggak mikir kapan lah mau dia apa. Lepas sudah nunggu sebulan belum lagi. Jadi aku tuh udah kayak gimana galau tingkat dewa lah gitu kan. Kok studennya belum. Nah, tiba-tiba aku curhat ke kawan aku di Indo, dia pun mau ke sini kan. Aku dibaginya. Oh ini Kak katanya. Sahabat rantau katanya udah ada yang granted katanya. Makanya aku cobalah kan di apa? Instagram. Mungkin karena udah ditawarkan juga sama yang lain, bukan dia yang ngurusnya. Makanya kok nggak dia ya yang ngurus gitu. Jadi kok dia di opor lagi ke orang lain. Perjanjian dari Indo kemarin di dia gitu kan. Jadi makanya yang dengarlah tetangga dekat rumah kamar apa kami itu kan, alah katanya dilempar juga katanya. Jadi aku mikir kayak gitu kan, kok jadi udah agak was-was lah gitu kan. Kayak mana nih, kita kan nggak kenal juga kan yang di sini itu. Nah, jadi itulah alhamdulillah lah mungkin berkat doa juga kan perjumpakanlah sama sahabat rantau gitu. Semoga bisa membantu kakak dan akhirnya kita terima backgroundnya Kak Resni bagus, kita submit dan alhamdulillah di granted ya Kak ya. Seneng banget nggak? Senang. Seneng banget. Senang banget. Nah, iya. ini Jadilah mau kuliah lagi di sini. Dan tadi sudah ke sekolah. Iya. Gimana perasaannya? Ya perasaannya berbunga-bunga. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Kak Resni sebelum lewat sahabat rantau otomatis of course Kak Resni udah ngecek ke agen-agen lain ya. Mengenai harga, kemudian pelayanan dan lain-lain. Pasti sudah dibandingkan dengan agen lain dengan jurusan dan sekolah yang sama. Gimana harganya? Oh, jauh beda. Ada yang kawan aku tuh yang di rumah tuh ada 5.000. Yang satu lagi dia 4.500. Pokoknya yang aku yang waktu di sini itu 4.500. Tapi alhamdulillah aku dapat ini, alhamdulillah lagi sahabat rantau semua dapat aku murah 3,5 per semesternya 1.050. Ya alhamdulillah. Kalau yang orang lain per bulannya 500, beda 150 dari aku. Bisa kenapa nggak bahagia? Ya? Beda. Sekolah sama, Jurusan ini sama. Ini nggak promosi, tapi Enggak. silakan ya promosi juga. Oh iya, promosi juga lah, follow up dengan aku. Nggak apa-apa. Kita register education agent, Iya. bisa kalian cek juga di Australian atau imi.gov.au. Kita register education agent, jadi nggak perlu diragukan lagi. Grupnya juga ada ya Kak Iya, ya. ada. Kita juga saling bantu mengenai pekerjaan antara student, entah itu di Melbourne, Sydney, dan juga di state lain di Australia teman-teman. Jadi kalau kalian ingin datang ke Australia lewat sahabat rantau, oke, kita bantu. Ataupun kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, silahkan kalian hubungi Kak Resni lewat TikToknya, yaitu Resni Ilyas. Resni Ilyas. Ini sangat membahana sekali ya. Iya. Dan Setiap satu minggu lagi, live ya. kalau kita lewat sahabat rantau, kalian nggak akan dibiarkan nggak ada pekerjaan, gitu. Dia diperhatikan, kalau kalian kayak kakek aku dianggap kakak, kalau kalian kayak adik dianggap adik-adik. Itu yang aku salut sekali itu. Suka, alhamdulillah udah jumpa. Terima kasih Kak. Ya dulu aku juga dibantu orang lain Kak. Dulu aku datang ke sini sendirian ya. Aku juga nggak ada teman. Kemudian aku juga keliling cari hotel sendiri juga. Jadi aku, aduh, sabar Kak ya. Terima kasih juga Kakak sudah percaya ke kami. Semoga Kakak juga seneng. Aku ngelihat bantu orang berhasil pun aku juga seneng gitu. Jadi semoga ini bisa aku
semaksimal aku bisa membantu kalian semua di sini, tapi memang kalian juga harus hati-hati teman-teman. Banyak sekali agen-agen yang memanfaatkan keadaan gitu ya. Banyak. Ada kawan aku sampai di sini dia bayar 2.000, 3.000 dia minta. Kerjaannya cuma dapat 20 hari. Cuma bayar untuk 3 dapat kerjaan. Dapat kerjaan. Jadi dia terus dia tanya, kenapa kau minta segitu? Ya itu bisnis kami katanya. Ya janganlah sampai sebanyak itu, kan kasihan. Dari lagi diminta lagi yang 1.000 itu kan untuk kerjaan, coba bayangkan. Jadi makanya hati-hati kalian, istilahnya pelajari dulu. Terus ya itulah. Tengoklah kalau memang rezeki kalian, nampak kami ini di mana kalian jumpa, berarti kalian nyangkut sama kami. Rezeki kalian, berarti kalian nampak ini bukan tipu, bukan bohong, bukan kami jual cerita gitu. Benar banget. Iya. Sorry, Kak. Sampai nangis, sorry ya Kak ya. Jadi kita bantu sebisa kita. Tapi Kak Resni sudah lihat sendiri gimana saya dan tim saya perhatikan satu persatu, bukan saya saja, yang lain. Kalau tidak ada kerja, telepon ke sini, dia akan cari di mana sampai kita ada kerja gitu. Jadi makanya kalau ikut sahabat rantau, jangan takut, jangan ragu, kalian akan dapat kerja. Maksudnya itu akan dapat, tidak di sini dia akan tunjukkan ke sini, pokoknya akan dapat. Dan memang gini ya teman-teman, aku di sini sudah lama dan alhamdulillah koneksiku juga alhamdulillah banyak. Iya. Jadi ketika ada student ya khusus yang lewat sahabat rantau, aku kasih kontaknya Kak, coba ke sini dan langsung dipanggil ya Kak. Iya, langsung dipanggil. Di cleaning dipanggil juga. Jadi sampai Kak Resni, aduh Dek di sini aja dulu. Aku yang nolak, Aku yang nolak, iya. Dan sekarang winter teman-teman. Karena winter. Iya. Karena di sini juga terlalu dingin juga kan di sini. Jadi udah di sini aja dulu gitu. Nanti satu saat akan diapain lah. Dan gini teman-teman, kalau banyak jangan ke Australia terus karena di sana kerjaan sulit ini itu. Kalian harus ingat kita baru selesai dari Covid. Banyak bisnis yang nutup juga Kak. Inflasi. Banyak orang jarang keluar untuk cari makan atau beli makan. Kemudian banyak bisnis tutup, banyak bisnis kolaps. Jadi international student juga datang semua ke sini. Jadi semakin kompetitif. Nah, waktu yang tepat untuk ke Australia kapan Kak? Desember atau waktu summer nih atau spring lah. 10 ke atas lah. 10 ke atas Oktober itu udah mulai musim semi lah. Dan itu mulai banyak kerjaan nih teman-teman. Tetapi ada hambatan lain nih Kak. Kalau summer di Europe itu lagi winter Desember. Di sini summer. Jadi orang-orang Europe nih yang working holiday visa datang ke sini semua. Jadi semakin kompetitif. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Yaitu tadi, mental kalian, skill kalian, kemudian kalian punya bubbly personality-nya, Kak. Bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang lain. Banyak skill, ya betul. Nah, gitu Kak. Skill ini penting teman-teman. Nah, aku tanya ke Kak Resni, ada nggak penyesalan Kak Resni ketika Kak Resni sudah sampai di Australia nih? Ada. Makanya waktu aku di Indo dulu kan banyak waktu tuh. Kenapa ya aku nggak gunakan untuk belajar salon, belajar pedicure, medicure atau kerja spa. Pokoknya yang ada skill di sini banyak tempat. Dicari teman-teman. Dicari. Serius. Potong rambut, nail art ya. Masas. $40 sejam. Kita nggak ngomong masalah gaji lah ya. Iya. Tapi dibutuhkan. Memang benar-benar dibutuhkan. Kita kerja di dalam skill. Dibutuhkan ya Kak ya. Gitu. Itu penyesalan Kak. Penyesalan itulah. Rasanya, aku pengen pulang dulu, pengen belajar kan tak mungkin. Kan banyak butuh waktu. Jadi ini untuk sahabat rantau yang ingin datang nih, persiapkan kalian belajar atau latihan atau kursus apa potong rambut masas apapun itu, dan nanti kesini sudah punya basicnya. Banyak yang kalian tidak ada kerjaan ini kerjaannya, tidak ada ini kerjaannya. Jadi nggak ada takutnya. Aku nggak bisa ini, aku bisa ke sini, gitu. Ada persiapan. Bener. Selain itu Kak Resni ada penyesalan nggak
sampai di sini Australia. Of course karena Kak Resni ada anak, kemudian berjuang untuk anak ya. Ada perubahan nggak sebelum di Indonesia kemudian sampai di sini Kak Resni punya tabungan? Of course perubahan dalam kualitas hidup. Apakah ada perubahan dalam ekonomi atau apa? Ada nggak? Ya perubahan ekonomi ya, ada penghasilan tetap tiap bulan disimpan gitu. Kalau hari dulu di Indo istilah walaupun ada usaha pupuk tuh 15 juta sebulan habis gitu, nggak ada tuh tersimpan. Di sini alhamdulillah walaupun adalah simpan gitu kan 18 berapa 20 gitu. Oke, alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, worth it nggak sih datang ke Australia, sekolah sambil bekerja di Australia? Worth it banget. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak waktu muda dulu? Itulah. Iya. Ya udah rezekinya sekarang alhamdulillah. Ya ini di sini dikasih kesempatan sama Allah tuh alhamdulillah. Ya itu. Masih ada kesempatan untuk bekerja. Nah sebelumnya Kak Resni di Indonesia nggak kuliah ya Kak ya? Enggak. Jadi kemarin cuma lulusan SMA, terus di sini malah bisa kuliah di luar negeri. Amin. Di Australia, ya kan? Iya. Walaupun private college tapi itu kuliah teman-teman. Benar-benar datang ke kuliah gitu teman-teman. Alhamdulillah ya Kak. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Ada nggak perasaan orang-orang sekitar yang ngapain ke Australia datang? Iya, gitu? ada dibilang ngapain ke Australia ninggalin anakmu jauh-jauh sana jadi TKI katanya. Ya kan di sini bukan jadi TKI, kita kuliah kan. Jadi pas visa studennya keluar ya aku kirim, dia diam lah. Itulah. Kita jadi, kan kuliah. Tergantung dari kita sendiri sih Iya. gimana menghadapi orang kayak gitu sih. Happy nggak di Australia? Banget happy. Ya kalau nggak happy nanti kan bisa pulang. Nah, sekarang ya alhamdulillah kita happy lah. Bisa nyengolahin anak di sekolah internasional gitu kan. Bisa kita leskan 1 bulan 2 juta gitu kan. Ya itu untuk investasi anak. Ya. Bahasa Inggris apa semua suruh dia kursus semua. Itu anak lah yang penting. Anak sewata wayang. Inilah kisah dari Kak Resni teman-teman. Kalau kalian ingin mengetahui cerita-cerita menarik mengenai Kak Resni, langsung aja ke TikTok Kak Resni. Resni Ilyas. Ya. Di situ banyak kita bahas. Ya langsung aja follow. Dan ya Resni Ilyas. Dan jangan lupa komen kalau saya live. Nah gitu. Dan jangan lupa untuk follow juga nih sahabat rantau Australia di Instagram, ataupun kalian bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Tapi di Instagram kita ada live, ada giveaway juga teman-teman. Jadi ayo langsung aja ikuti Instagram Sahabat Rantau Australia, subscribe YouTube Sahabat Rantau Australia, dan juga TikTok Resni Ilyas Australia. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Resni sudah mau meluangkan waktunya datang ke Melbourne, kemudian berbagi informasi yang sangat bermanfaat kepada sahabat rantau di Indonesia. Terima kasih sekali. Iya, terima kasih juga. Ya, ada yang mau dikatakan mungkin semangat untuk sahabat rantau ataupun untuk tim sahabat rantau ataupun untuk sahabat rantau di Indonesia, silakan. Ya itulah semangat aja kalian mau ke sini, siapkan mental yang kayak tadi aku bilang, pelajari elok-elok, slow-slow, jangan gegabah. Kalau mau ke sini, di sini banyak peluang. Benar banget. Untuk merubah hidup. Benar banget. Semangat ya teman-teman, jangan sampai kalian patah semangat dimanapun, mimpi setinggi mungkin. Insya Allah kalau kalian punya niat, kemudian kalian punya semangat, insya Allah ada jalannya Kak ya. Iya, saya dari 2016 saya pengen sini, iya. Cuman saya belum mau apply karena takut gagal, nggak granted gitu kan. Jadi saya pelajari, terus pelajari. Saya pengen lah ke Australia, saya pengen ke Australia. Saya belajar menghafal bahasa Inggris satu-satu. Saya cari orang yang berbahasa Inggris, saya setiap hari siapa sampai pandai lah sedikit kan. Itulah dari 2016. Tapi saya tak berani untuk apply, tapi akhirnya kemarin tuh lah ya kesini. Alhamdulillah rezekinya tahun ini ya Kak ya. Iya. Ini Kak Resni loh teman-teman, 43 years old ya. Semangatnya luar biasa. Yes. Jadi kalau Kak Resni bisa, kalian insya Allah pasti bisa. Yang muda-muda pastilah bisa. Panjang lagi kalian. Sini. Kejar mimpi. Kejar mimpi di Australia. Australia. Kemudian ada lagi Kak Resni?
ada. Terima kasih untuk sahabat rantau. Sudah meluangkan masa untuk ngajar istilahnya tentang kayak mana di sini untuk menasehati, jangan galau-galau, jangan apa, semangat. Dia banyak membantu. Kalau saya lagi umpama nangis di kos down, dia Kak kena semangat Kak, sabar Kak katanya saya nih peserta yang tergalau di Australia. Benar. Jadi terima kasih banyak-banyak adekku. Sama-sama Kak Resni. Jadi di Australia ini nggak hanya mengenai kerja, uang teman-teman. Sometimes ketika kita ada jauh dari keluarga, mental kita down, kangen dan lain sebagainya, kita butuh someone ngobrol, kemudian menyemangati, itu penting. Jadi di sini pentingnya peran dari tim Sahabat Rantau untuk memberikan kabar, istilahnya gimana, sudah ini belum gitu. Jadi mental mereka juga terjaga. Iya. That's important. Itu gimana sangat penting kerja banget. Kakak? Itu kan udah untuk semangat untuk kita. At least ngomong apa kabar aja. Itu udah membuat mereka ternyata bukan tentang duit aja gitu. Mereka ada someone yang memperhatikan iya, kita, betul, ya Kak ya. Betul itu. Gitu teman-teman. So, thank you banget Kak Resni udah datang di sini. Terima kasih udah meluangkan waktunya dan berbagi informasi ke sahabat rantau. Gitu aja teman-teman mengenai info sekolah sambil bekerja di Australia dengan Kak Resni saat ini. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di kolom komentar di bawah ini. Oke Kak Resni. Oke sahabat rantau, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright, so just smile like there's no one watching. Early morning on a Saturday.